Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi sedikit cerita atau pengalaman ya, bagaimana caranya agar channel kita bisa cepat dimonetisasi. Dan ini berdasarkan pengalaman saya ya, jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui. Agar channel kita bisa cepat dimonetisasi sebenarnya itu tidak terlalu sulit ya, tapi terkadang malah ada kesalahan yang kita lakukan sehingga membuat channel kita sulit berkembang. Dan kesalahan yang umumnya terjadi adalah ketika kita terjun ke dunia YouTube, itu pengen cepat dimonetisasi dan mendapatkan uang dari YouTube. Ya sebenarnya itu tidak salah ya, karena biasanya semua orang juga harapannya seperti itu. Tapi agar channel kita bisa cepat berkembang, tentunya ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan pikiran untuk monetisasi atau mendapatkan uang itu harus kita singkirkan dulu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Dan yang pertama-tama harus kita lakukan itu adalah kita merubah mindset atau pikiran kita. Tugas YouTuber itu sebenarnya membuat video ya. Jadi kita fokus membuat video. Tugas YouTuber itu bukan mengejar subscriber ataupun jam tayang. Jadi kita bisa fokus dulu untuk membuat konten yang benar. Dan itu kesalahan yang umumnya terjadi ya, ketika kita pertama terjun ke YouTube langsung kita mengejar-ngejar subscriber ataupun langsung kita berharap untuk jam tayang kita langsung tinggi. Ya sebenarnya itu tidak salah juga ya, tapi kita jangan sampai menghabiskan waktu di situ. Karena ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan, yaitu kita harus membuat konten sebaik-baiknya. Jadi ketika kita mengupload video ke YouTube, itu sudah secara otomatis YouTube akan merekomendasikan video kita kepada orang-orang ya. Jadi sebenarnya kita sudah tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan subscriber dan jam tayang. Dan ketika kita sudah upload video ke YouTube kemudian tidak ada yang nonton ataupun subscribe, ya tentunya kita kecewa ya. Karena saya pun juga sudah mengalami seperti itu. Kita sudah capek membuat video tapi ternyata tidak ada yang nonton ataupun subscribe. Ya kita memang harus menerima ya, memang seperti itu kenyataannya. Dan kita harus berpikir apa yang kurang dari video kita, mungkin kurang menarik atau kurang bagaimana. Dan itulah yang harus kita perbaiki. Kita sudah tidak usah pusing-pusing pada video yang sudah kita upload dan tidak laku. Kita fokus saja kepada video yang akan kita upload selanjutnya. Dan kita bisa belajar dari video yang sudah kita upload tadi, di mana kekurangannya, kenapa tidak ada yang nonton, kenapa tidak ada yang subscribe, seperti itu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya membuat konten yang pasti diklik orang, dan setelah diklik bagaimana caranya agar orang betah menonton video kita. Dan itulah hal yang terpenting yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi kita tidak usah pusing-pusing atau menghabiskan waktu untuk mengejar-ngejar subscriber ataupun jam tayang terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah berhasil membuat satu video dengan rasio klik tayang tinggi dan durasi tonton yang tinggi, maka nantinya ini sudah otomatis YouTube akan merekomendasikan video kita ke beberapa orang yang lebih banyak lagi ya. Jadi nanti video kita akan direkomendasikan jutaan kali. Dan nantinya dengan satu video ini saja kita sudah bisa mendapatkan 4000 jam tayang, bahkan lebih 1000 subscriber, bahkan juga bisa lebih dari satu video ini saja. Jadi intinya kita bisa fokus saja pada konten yang akan kita buat. Kita bisa buat sebagus-bagusnya atau sebaik mungkin, karena nantinya subscriber berapapun itu akan datang sendiri. Jadi kita sudah tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan subscriber. Nah, jadi kita bisa fokus saja dengan konten yang akan kita buat. Kita bisa buat sebaik-baiknya, karena nanti subscriber ataupun jam tayang itu akan datang sendiri dengan sangat cepat. Nah, jadi seperti itu ya yang harus kita lakukan. Jadi tugas seorang YouTuber itu adalah membuat video atau membuat konten dengan sebaik-baiknya ya, bukan mencari subscriber ataupun jam tayang. Dan oke, saya kira cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.